Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam KPM online mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester 2 bab 1 pertemuan yang kedua untuk semua jurusan. Masih mengenai bab yang sama yaitu barisan dan deret. Sekarang masih mengenai pola bilangan barisan dan deret yang mengenai deret dan notasi sigma. Deret. Jika suku-suku suatu barisan dijumlahkan, maka penjumlahan berurut dari suku-suku barisan itu disebut deret. Berikut ini adalah beberapa contoh deret yang diperoleh dengan menjumlahkan secara berurutan pada suku-suku barisan yang telah dipelajari dalam materi sebelumnya. A. Dari barisan 1, 2, 3, 4, 5 dapat disusun deret 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya. B. Dari barisan 1, 3, 5, 7, 9 dapat disusun deret 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. C. Dari barisan 1, 4, 9, 16, 25 dapat disusun deret 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 dan seterusnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika U1 atau suku yang ke-1, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku yang ke N adalah suku-suku dari suatu barisan, maka deret yang bersesuaian dengan barisan itu dapat dituliskan sebagai U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik sampai dengan plus UN. Contoh yang A, deret 10 bilangan asli pertama dapat ditulis sebagai, jadi angka 1 sampai dengan 10 tanda hubungnya adalah plus ya. Secara singkat deret tersebut dapat ditulis 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus 10. Maksudnya 10 itu UN-nya, batasnya sampai 10 ya. B, deret 100 bilangan asli pertama dapat ditulis sebagai 1 plus 2 plus 3 sampai plus titik-titik sampai plus UN-nya yaitu 100. C. Deret N bilangan asli pertama dapat ditulis sebagai 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik sampai plus yang ke N. Yang D. Deret 10 bilangan asli genap pertama dapat ditulis sebagai berikut. 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik sampai plus UN-nya yaitu 20 ya. E. Deret N bilangan asli genap pertama dapat ditulis sebagai 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik sampai plus 2N. Notasi sigma. Untuk memahami perlunya pemakaian notasi sigma, perhatikan deret 7 bilangan asli genap pertama berikut ini ya. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14. Suku ke N deret ini adalah UN sama dengan 2N. Jumlah N suku pertama deret itu dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih singkat, yaitu dengan memakai notasi sigma sebagai berikut. Jadi 2, jadi suku bilangan genap pertama sampai ke 7 itu, jadi 2 sampai 14 bisa ditulis sigma ya. Itu kalau ada tanda seperti angka 3 kebalik itu bacanya sigma ya anak-anak ya. Sigma atasnya kan 7 ya tadi sukunya, jadi di atas N itu 7, I-nya sampai suku yang ke-1, terus rumusnya 2I ya. Secara umum notasi sigma dapat didefinisikan sebagai berikut. U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik sampai dengan plus UN sama dengan sigma itu atasnya N, itu rumus aslinya ya, N. Yang bawahnya I itu sama dengan 1,
suku yang ke-1 sampai UI. Gitu ya anak-anak ya. 1. Notasi yang dilambangkan dengan angka 3 kebalik itu ya dibaca sigma adalah huruf kapital Yunani yang berarti penjumlahan atau sum gitu ya. 2. Bentuk sigma n i sama dengan 1 UI dibaca sebagai penjumlahan suku UI. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan n. Sampai i sama dengan 1 disebut batas bawah penjumlahan, sedangkan i sama dengan n disebut batas atas penjumlahan. Bilangan asli dari 1 sampai n disebut wilayah penjumlahan. Yang ketiga, UI adalah variabel berindeks dengan huruf i sebagai indeks atau penunjuk penjumlahan. Huruf yang dipakai sebagai indeks penjumlahan tidak harus huruf i. Sebagai contoh, 1 plus 2 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 dapat ditulis. Notasi sigma yang atas batasnya sampai 7, yang bawah batasnya K sama dengan 1, 2K. Atau notasi sigma batas atasnya sampai 7, P atau P ya. K boleh diganti P sama dengan 1, 2P. Kayak gitu. Tulislah tiap notasi sigma berikut ini dalam suku-suku penjumlahan. Kemudian hitunglah jumlahnya. Untuk yang A, sigma itu ya, batas atasnya 4, batas bawahnya I sama dengan 1 dan rumusnya 2I. Berarti sama dengan 2 dikali 1 plus, karena rumusnya 2I ya, 2 kali 1 plus 2 kali 2 plus 2 kali 3 plus 2 kali 4 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 20 ya. Terus yang B, notasi sigma batas atasnya sampai 4, batas bawahnya dimulai dari angka 1 dengan rumus I pangkat 2 sama dengan jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 gitu ya. Jadi 1 plus 4 plus 9 plus 16 sama dengan 30. Sedangkan yang C, notasi sigmanya batas atasnya sampai 5, batas bawahnya mulai dari 1. Rumusnya adalah 2I min 1. Jadi di situ yang ada lambang huruf itu harus diganti angka ya anak-anak. Tapi yang angkanya tetap. Jadi gini, 2 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 ditambah 2 kali 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Kalau dijumlah semua sama dengan 25. Contoh yang kedua, tulislah tiap penjumlahan berikut ini dengan menggunakan notasi sigma. Jadi yang A itu kan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 plus titik-titik sampai suku ke N-nya yaitu 10 pangkat 3. Jadi N batas atasnya 10 dan UI sama dengan I pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 plus titik-titik sampai dengan 10 pangkat 3. Jadi notasi sigmanya batas atasnya 10 ya. Terus I-nya sama dengan 1, rumusnya adalah UI ya. Sama dengan batas atasnya 10 sama dengan batas bawahnya 1, rumusnya adalah I pangkat 3. Yang B,
1 plus 2 per 3 plus 3 per 5 plus 4 per 7 plus 5 per 9 plus 6 per 11 ya. Sama dengan 1 per 1 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 5 ditambah 4 per 7 ditambah 5 per 9 ditambah 6 per 11. Jadi N batas atasnya 6 dan UI-nya sama dengan I per 2I min 1 ya. Jadi bisa ditulis notasi sigmanya batas atasnya 6, batas bawahnya 1, rumusnya I sama dengan EI per 2I min 1. Anak-anak, penjelasan yang sudah dijelaskan dari awal sampai dengan akhir notasi sigma, deret dan notasi sigma. Sekarang kalian berlatih, di situ ada 5 soal, tolong kerjakan. Saya kasih batas waktu hari ini pukul 23.59 ya. Jangan sampai ada yang enggak bekerja ya, karena kegiatan kalian hari ini selalu dilaporkan ke wali kelas dan ke wali murid ya. Untuk itu coba perhatikan, sekolah kita itu memang dalam keadaan pandemi harus seperti ini. Jadi kalian harus bisa menerima. Seperti itu ya Nana. Sudah, saya akhiri.